Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Amirullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu. Sebelumnya, pada materi hari ini, kami selaku kelompok 4 akan membawakan materi tentang paradigma dan teknik integrasi ilmu. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novindriani dengan NIM 190102539. Saya Maria Indria Suti dengan NIM 19010252111. Perkenalkan, nama saya Oli Syafa'a dengan NIM 19010253307. Saya Rahma Mulia Zahra dengan NIM 19010251103. Saya Nurmilah Karima dengan NIM 19010252247. Saya Azrina Permata Kuncono dengan NIM 19010252271. Dari sebuah buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, menurut Kuhn, paradigma sendiri adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Lalu ada menurut Harmon bahwa paradigma adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan hal yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Lalu menurut Baker, paradigma adalah kumpulan dari perangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas. Paradigma juga menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk dapat berhasil. Dengan begitu, maka paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat keyakinan ataupun kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Ilmu adalah suatu cara untuk mengetahui. Yang hendak diketahui ini adalah realitas, yakni segala sesuatu, baik yang sifatnya konkret maupun yang abstrak. Pada saat ini, ilmu telah berkembang demikian pesat dengan munculnya pendekatan-pendekatan baru seperti pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan sebagainya. Ilmu bahkan telah menjadi semacam way of life, dan setiap aspek kehidupan manusia kini terlibat dengan praktik, proses, dan produk-produk kegiatan ilmiah. Manusia pun kini secara sadar ataupun tidak sadar cenderung berkehidupan dengan cara-cara ilmiah ataupun sesuai dengan tuntutan ilmiah pada umumnya. Menurut Murad W. Hoffman, terjadi pemisahan agama dari ilmu pengetahuan yang terjadi pada sekitar abad pertengahan, yakni pada saat umat Islam kurang memperdulikan iptek. Pada masa itu, yang berpengaruh di masyarakat Islam adalah ulama tarekat dan ulama fikih. Keduanya menanamkan paham taklid dan membatasi kajian agama hanya dalam bidang yang sampai sekarang masih dikenal sebagai ilmu agama, seperti tafsir, fikih, dan tauhid. Ilmu tersebut mempunyai pendekatan normatif dan tarekat. Tarekat hanyut dalam wirid dan zikir dalam rangka mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhkan kehidupan duniawi. Sedangkan ulama tidak tertarik untuk mempelajari alam dan kehidupan manusia secara objektif. Bahkan ada yang mengharamkan untuk mempelajari filsafat. Padahal dari filsafatlah iptek ini dapat berkembang. Keadaan ini akhirnya mengalami perubahan pada akhir abad ke-19, yakni sejak ide-ide pembaharuan diterima dan didukung oleh sebagian umat. Mereka mengkritik bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang dipisahkan dari ajaran agama, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Naqib Al-Attas dan Ismail Razi Al-Faruqi, dengan tujuan agar ilmu pengetahuan ini dapat membawa kepada kesejahteraan bagi semua umat. Menurut para ilmuwan dan cendekiawan muslim, pengembangan iptek ini perlu dikembangkan pada kerangka dan perspektif ajaran Islam. Oleh sebab itu, Al-Faruqi menyerukan perlunya dilaksanakan Islamisasi sains. Dan sejak itu, gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan digulirkan dan kajian mengenai Islam dalam hubungannya dengan pengembangan iptek mulai dikali dan diperkenalkan.
Perkembangan ilmu yang demikian pesat tentu saja tidak terlepas dari karakteristiknya yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan kehidupan manusia. Secara lebih eksplisit, integrasi ilmu dengan berbagai aspek kehidupan tercermin dari pola hubungan timbal balik antara ilmu dengan aspek-aspek utama kehidupan manusia, yaitu teknologi, kebudayaan, filsafat, bahkan agama sebagai salah satu intuisi sakral dalam kehidupan manusia. Baik, yang selanjutnya itu ada ragam paradigma dan teknik integrasi ilmu. Yang pertama dibahas itu adalah ragam paradigma. Ragam paradigma yang pertama yaitu ada paradigma fungsionalis atau positivisme. Positivisme atau fungsionalis merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Kepercayaan paham ontologi realisme menyatakan bahwa realitas berada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Nah, di ragam paradigma fungsionalis atau positivisme ini terbagi menjadi 3, yaitu ada pendekatan, generalisasi, dan penjelasan. Yang pertama itu ada pendekatan. Apa sih itu pendekatan? Pendekatan itu untuk menjelaskan hubungan sosial yang rasional. Dan yang kedua itu ada generalisasi. Apa ya generalisasi itu? Yaitu untuk memberikan pengetahuan atas fenomena sebab akibat. Yang ketiga itu ada penjelasan dan deskripsi, yaitu adalah hubungan antar logika, data, dan hukum kausalitas. Yang B, paradigma interpretif. Paradigma interpretif itu muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pandangan yang dikemukakan oleh paradigma fungsionalis atau positivis, khususnya mengenai realitis. Karena menurut interpretivis, realitis adalah yang dapat dikonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian. Sehingga paradigma ini menolak 3 prinsip yang didengung-dengungkan oleh penganut paradigma fungsionalis atau positivis. Yang pertama itu ada ilmu merupakan usaha untuk mengungkap realitis. Yang kedua, hubungan subjek dan objek yang harus dapat digambarkan. Dan yang ketiga, hasil temuan harus dapat digeneralisasi. Paradigma interpretif ini itu sendiri lebih menekankan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman akan makna dari realitas. Menurut Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang yang paranominalis dari paham nominalisme yang melihat realitas sosial sebagai suatu yang tidak lain adalah label, nama, konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Dalam paradigma interpretif, secara ontologi melihat realitas bersifat sosial. Karena itu, selalu menghasilkan realitas majemuk di dalam masyarakat. Mereka menganggap bahwa realitas tidak dapat diungkapkan secara jelas dengan satu kali pengamatan dan pengukuran oleh sebuah ilmu pengetahuan. Keberadaan realitas merupakan seperangkat bangunan yang kokoh dan menyeluruh serta mempunyai makna yang bersifat kontekstual dan dialektis. Paradigma ini memandang suatu fenomena alam atau sosial dengan prinsip relativitas sehingga penciptaan ilmu yang diekspresikan dalam teori bersifat sementara, lokal, dan spesifik. Yang selanjutnya ada paradigma postmodern. Postmodernisme memunculkan suatu kritik terhadap modernitas yang cenderung bersifat reduksionisme sehingga membuka peluang untuk menunjukkan realitas baik yang inferior maupun yang superior. Karena dalam modernitas, realitas cenderung direduksi supaya bisa dikuasai. Pusat perhatian postmodernisme adalah proses yang artinya bahwa ada yang sedang terjadi dan perlu diinvestigasi dengan cara yang relevan. Suatu aspek yang mendasar dari paradigma postmodern adalah bangkitnya suatu fakta bahwa kosmologi kita, pandangan dunia kita secara pasti menentukan etika dan cara hidup kita. Dilihat dari filsafat ilmu, maka paradigma ini secara ontologis memandang realitas secara subjektif dan beragam yang dapat dilihat oleh partisipan pada suatu penelitian. Jika dilihat dari asumsi epistemologi, paradigma ini melihat peneliti berinteraksi dengan apa yang diteliti. Secara metodologi, paradigma postmodern lebih menekankan pada keakuratan dan reliabilitas melalui verifikasi dan logical discourse.
Dalam aksiologi, paradigma ini lebih menekankan pada peran nilai dalam riset. Artinya peneliti membawa nilai-nilai sosial yang diletakkan untuk menjustifikasi fenomena yang diinvestigasi. Selanjutnya B. Ragam paradigma integrasi ilmu dan teknik integrasi ilmu. Yang keempat, ada paradigma kritis, menggunakan bukti ketidakadilan sebagai awal menelaah, dilanjutkan dengan merombak struktur atau sistem ketidakadilan, dan dilanjutkan dengan membangun konstruksi yang baru yang menampilkan sistem yang adil, di mana dalam paradigma kritis ini lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Selanjutnya, mereka itu akan menganalisis argumen dan metode dalam penelitiannya. Selanjutnya, adanya alasan teoritis, prosedur memilih dan mengumpulkan, serta menilai data. Selanjutnya, ada penilaian secara kontinu dan pengamatan data secara intensif atau secara berulang-ulang dan langsung sesuai dengan masalah logika. Selanjutnya, beberapa epistemologis dalam paradigma kritis. Yang pertama itu tidak mencari bentuk kebenaran, tetapi pemahaman dan refleksi yang membantu penyadaran bagi masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang bebas nilai pada dasarnya ditentukan secara normatif oleh kepentingan teknis. Yang ketiga, rasionalitas teknologis merupakan wabah penyakit masyarakat modern. Yang keempat, reduksi ini tidak hanya terjadi dalam bangunan ilmu pengetahuan, melainkan juga pada nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan manusia. Yang kelima, paradigma ini berusaha menjelaskan fakta dalam rangka emansipasi terhadap kondisi masyarakat. Yang keenam, capaian akhir paradigma kritis adalah sebuah perubahan. Yang dimana saya sudah jelaskan tadi bahwa paradigma kritis ini lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Selanjutnya, hasilnya ini akan menjadi salah satu pemikiran yang baru. Yang selanjutnya, teknik integrasi ilmu. Upaya mengintegrasikan telah diwujudkan dalam disiplin ilmu, antara lain integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Meluncurkan proyek islamisasi ilmu pengetahuan atau bisa dibilang ilmu pengetahuan tanpa agama seperti jasad tanpa jiwa. Teknik dalam mengintegrasikan ilmu dapat diperoleh dari urgensi-urgensi ilmu pengetahuan. Berikut 3 faktor yang mendorong urgensi ilmu dan agama. Yang pertama, adanya gagasan kaum cendekian untuk membangkitkan gairah masa keemasan Islam. Yang kedua, sikap taklid atau peniruan dan jumud atau menganggap pemikiran orang lain sesat, berdampak tertutupnya pintu ijtihad. Yang ketiga, masih ditemukan dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Lalu islamisasi ilmu pengetahuan ini bisa dilaksanakan dengan 2 cara, yakni yang pertama, dengan cara mengislamkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada maupun yang sedang berkembang. Yang kedua, dengan cara mengilmukan Islam. Dari kedua konsep ini dibahas oleh kedua tokoh besar dalam gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, yakni oleh Syed M. Nakib Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Yang pertama, pandangan dari Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau berpendapat bahwa islamisasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan cara menjadikan konsep tauhid sebagai pondasi dalam ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan pandangan Al-Faruqi ini haruslah mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal rasionalitas dan pengalaman empiris dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan. Jadi menurut beliau, ilmu pengetahuan ini sumbernya bukan hanya dari akal dan pengalaman saja, tetapi juga beliau berpendapat bahwa konsep tauhid dalam nilai-nilai Islam juga termasuk
ke dalam konsep kebenaran Islam yang diyakini dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan. Lalu ada pandangan dari Syed Naqib Alatas. Yang pertama, proses pemisahan elemen dan konsep kunci membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, memasukkan nilai Islam dan konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Lalu ada pandangan dari Syed Naqib Alatas. Yang pertama, proses pemisahan elemen dan konsep kunci membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Yang kedua, memasukkan nilai Islam dan konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Jadi menurut pandangan Syed Naqib Alatas, beliau berpendapat bahwa pemisahan elemen ini dapat membentuk kebudayaan dan peradaban yang lainnya, peradaban Barat. Lalu beliau juga berpendapat bahwa memasukkan nilai Islam dan konsep ini dapat membuat ilmu pengetahuan itu bercabang hingga sampai saat ini. Lalu mengilmukan Islam. Pengilmuan Islam juga bermaksud merespon gagasan islamisasi ilmu yang dipandang sebagai sebuah tekstualisasi, yakni menjadikan ilmu-ilmu Barat selaras dengan Islam. Pengilmuan Islam bermaksud menempatkan Islam atau Al-Quran sebagai sebuah paradigma dalam memotret realitas. Al-Quran dalam hal ini bukan sebagai alat justifikasi, bukan sebagai alat untuk pembenaran gitu. Tapi Al-Quran maksudnya dari berbagai penemuan dalam bidang ilmu, Al-Quran ini dijadikan sebuah pijakan paradigma yang melahirkan keilmuan Islam yang integralistik. Pengilmuan Islam merupakan pengembangan lebih lanjut dari upaya untuk menempatkan Al-Quran sebagai sumber utama rujukan umat Islam. Jadi, Al-Quran ini selain sebagai pedoman, Al-Quran ini dianggap juga sebagai sebuah pijakan paradigma agar melahirkan keilmuan Islam yang secara keseluruhan dapat berkembang nantinya. Nah, yang selanjutnya yaitu panduan teknis pengintegrasian dan contoh praktik integrasi ilmu. Nah, di mana Islam memandang bahwasanya sains dan ilmu tidak memiliki perbedaan, karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak membedakan keduanya, dan yang ada hanyalah ilmu. Pembagian sains dan ilmu agama merupakan hasil kesimpulan manusia yang mengidentifikasi ilmu berdasarkan sumber objek kajiannya. Sebagai contoh, integrasi antara ilmu agama dan sains adalah mengenai penciptaan bintang. Al-Quran yang digunakan sebagai sumber ayat qauliyah dan dibuktikan dengan ayat kauniyah, yakni dengan hasil-hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Nah, sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai penciptaan bintang adalah Quran Surat Al-An'am ayat 97. Surat Al-An'am ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam surat Al-An'am ayat 97, Allah menjelaskan kekuasaannya dalam menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, dan segala macam bentuk kehidupan, serta tata hukum yang berlaku untuknya secara terperinci. Penjelasan ini dimaksudkan bahwa dengan meneliti keagungan ciptaan Allah tersebut, pikiran manusia menjadi terbuka untuk menerima keyakinan tentang adanya penciptaan langit, bumi, serta segala isinya, serta kekuasaan yang dimilikinya.
Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada perkuliahan hari ini. Karena adanya kesadaran akan beragama dan keinginan untuk menyusul kemajuan orang-orang barat, pada akhirnya terjadilah perubahan, di mana pengembangan iptek perlu dikembalikan pada kerangka dan perspektif Islam. Dengan menyatukan kembali antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan akan dapat membawa kepada kesejahteraan bagi umat manusia. Keadaan dunia tersendiri mengalami kemunduran yang banyak disebabkan oleh tidak adanya perhatian tentang tinjauan normatif atas fenomena yang terjadi, sehingga mengharuskan setiap umat memahami secara sesama tentang pandangan Allah terhadap integrasi ilmu antara sains dan ilmu agama. Upaya yang dilakukan untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak hanya berarti menyatukan, bahkan mencampur adukan. Karena identitas atau watak dari masing-masing kedua identitas tak mesti hilang. Integrasi yang diinginkan adalah integrasi yang konstruktif, di mana hal ini sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya tidak dipisahkan. Alhamdulillah, kami selaku kelompok 4 telah melakukan presentasi pada pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak materi perkuliahan pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.